Ya, pokoknya itu sebesar sekitar 400 ke 500, Pak. Pak, ini, Pak Rifat. Halo, Pak Rifat. Iya Bu, siap. Sebanyak Iya berapa Bu, itu menerimanya sekarang, yang dana sekarang ini, kurang KIP? lebih 500 ya Bu ya? 500-an ya? Ya, kayaknya sekitar 500-an. Waktu tahun 2017 itu per tahun, dan tidak boleh kalau udah KJP nggak boleh dua, nggak boleh KIP. Nah, sekarang kedengerannya, kelihatannya sudah bisa untuk dapat dua, dapat KIP juga, dapat KJP juga, ya. Maka dari itu, Bapak Ibu dari swasta, tolong diusahakan anak-anak itu yang miskin, yang KJP, nggak apa-apa kasih tambahan lagi dana KIP, karena 1 tahun ini bisa 1 juta, lumayan ada tambahan gitu. Karena ini diinstruksikan juga harus pada didata, Bapak Ibu kepala sekolah, anak-anak tersebut nggak apa-apa didata. Setelah itu kalau sudah didata, dikirimkan ke Bank BNI dan akan masuk namanya setelah tiap 6 bulan nerima 500.000, setahun itu jumlahnya 1 juta. Saya lihat data-datanya di sekolah itu masih sangat sedikit peminatnya. Kenapa? Coba Bapak Ibu tolong ditelusuri supaya mereka bisa mendapatkan haknya untuk siswa yang tidak mampu. Jadi didata kembali dan disosialisasikan kembali kepada murid-muridnya. Kan ya buat kalau yang tidak mampu itu 6 bulan dapat 500.000 rupiah atau 600.000, itu kan sangat. Jadi hitungannya itu sebulan 100, kelihatannya 100.000. Tapi diambilnya per 6 bulan. Per 6 bulan berarti 600, tahun berarti 1.200.000. Kan kalau untuk anak yang tidak mampu itu sangat bermanfaat. Tolong saja operator sekolah berkoordinasi dengan anak-anaknya, masukkan datanya, ya. Sekarang saya mau tanya Ibu Titi, Bu Titi, Kasatlak Koja. Ada nggak Bu Titi? Udah masuk Bu Titi? Halo? Halo Bu Titi? Atau baru masuk Bu Titinya. Yang lain, Kasatlak yang lain? Ini saya pakai HP soalnya. Kalau pakai itu, kalau saya gunakan laptopnya belum bisa. Jadi saya pakai HP. Ini nggak tahu gitu. Sekarang, halo, Kasatla kecamatan yang lain belum masuk ya? Atau operatornya? Operator kecamatan, halo? Operator kecamatan juga belum. Ya udah, sekarang sampai ini yang sudah saya terangkan sejauh itu segini dulu. Terus saya minta masukan dari sekolah, terutama sekolah yang KJP-nya banyak, sekolah yang tidak mampu gitu. Sekolah yang banyak yang anak-anak tidak mampu, tolong beri masukan seperti apa, kesulitannya di mana, apakah kesulitannya cara pendataannya atau bagaimana, tolong sampaikan ke saya. Karena selama ini staf saya Ibu Samurni sudah memberikan cara-caranya untuk masuk menjadi anggota KIP. Bu Samurni bisa ngasih arahan ke sini, Ibu udah pernah. Ini ngomong di sini aja. Ngomong di sini aja, di HP saya aja. Sini aja Bu Samurni bilang. Ini staf saya sudah pernah mengarahkan melalui WA SMK negeri dan swasta untuk mendapatkan KIP, prosedurnya seperti apa sudah dipaparkan oleh Bu Samurni melalui grup, tapi tidak ada yang respon. Kalau memang tidak ada yang respon, ya sudah, yang penting kita tidak disalahkan, kita sudah mensosialisasikan. Kalau kita tidak mensosialisasikan, itu kita disalahkan, karena ini aturan dari pusat, harus disampaikan kepada warga yang miskin.
Ayo Bu, Ibu, udah Ibu, ayo sini ngomong. Ini staf saya ingin memberikan pengarahan, yaitu bukan pengarahan, maksudnya sudah pernah mensosialisasikan gitu loh. Apa cara-caranya gitu ya Bu ya. Udah gitu aja. Tunggu sebentar ya. Nah kemudian tapi Bu Samurni bilang, Bu nggak ada yang respon di grup itu. Ternyata data-data yang saya minta juga dari Pak Kastolani, dari kepala sekolah yang saya telepon, saya tanyakan, rata-rata KIP ini peminatnya kurang, kenapa gitu. Ya kalau menurut saya, kita memang harus mensosialisasikan dan mengusahakannya. Apalagi swasta-swasta yang siswanya banyak yang nggak mampu, tolonglah di sebulan 100.000, tapi diambilnya 6 bulan sekali kan gitu ya. Jadi harus disosialisasikan juga. Kan maka dari itu sekolah itu harus nah itu tugasnya operator. Ini aja ngomong, Ibu, ini yang dipakai yang di sekolah. Ibu aja yang ngomong nggak apa-apa, nggak apa-apa udah gitu. Nggak apa-apa begini aja udah ngomong aja. Nggak apa-apa ya. Ini staf saya mau bicara karena sudah mensosialisasikannya melalui WA. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu berkenan dengan KIP. Dari SMA 110 pernah bertanya karena katanya apa namanya terkait data PIP mereka nggak bisa buka lewat data sekolahnya. Jadi saya mencari informasi lewat wilayah lain. Kalau mau membuka, kalau seumpama sekolah sudah punya data PIP, KIP, ya kalau sudah punya data KIP biasanya kan tidak bisa dibuka lagi. Ini ada usulan dari wilayah lain memakai user dan password Dapodik sekolah. Gunakan user tahun lalu 2019. Itu aja kalau informasi dari wilayah lain. Biasanya agak susah terutama untuk negeri ya. Kalau swasta saya belum terlalu paham ini yang dari negeri yang kasih informasi. Jadi menggunakan user dan password Dapodik sekolah untuk tahun 2019. Jadi itu dicoba dulu Pak ya. Yang ini sudah besar ya, masalah ini yang ke lembaga. Udah ngomong aja. Ngomongnya apa? Ini kan yang share kemarin. Kalau itu ini aja saya Bu, user dan password aja Dapodik sekolah yang digunakan. Dapodik sekolah. Oh jadi yang digunakan itu jadi kami juga dari Sudin Pendidikan Jakarta Utara 2 sudah mensosialisasikan juga tata caranya yang harus dilakukan seperti apa untuk mendapatkan anak itu supaya saya rasa sekolah-sekolah juga sudah tahu semuanya ya. Cuma kelihatannya apa anaknya yang nggak minat atau bagaimana, maka dari itu di sini saya sosialisasikan karena mendapat teguran dari dari dinas, dari kasih dinas katanya Bu Hasna belum mensosialisasikan KIP ya. Saya bilang sudah, staf saya sudah sering mensosialisasikan dan saya juga sudah kasih tahu masukkan saja, daftarkan, terus kan itu prosesnya di Bank BNI. Nah, setelah diproses di sekolah, dicek ke Bank BNI-nya, namanya ada, itu kan tinggal nunggu kapan turunnya. Itu nggak sulit kok, ya. Lumayan nambahin anak-anak, Bapak Ibu, untuk tambahan-tambahan mereka. Saya lihat datanya sangat sedikit sekali yang di swasta-swasta itu. Rata-rata bahkan ada yang sama sekali nggak mendaftar, bahkan ada yang cuma 5 orang, 3 orang gitu satu sekolah. Ya saya kan bertugas
sebagai mensosialisasikan yang dari pusat maupun yang dari dinas. Jadi saya dalam hal ini sudah mengadakan rapat bersama untuk membahas mengenai KIP. Jadi KIP itu ya sekarang mungkin jumlahnya segitu ya. Siapa tahu nanti jumlahnya mungkin akan ditambah lagi gitu. Ya kan namanya sudah terdaftar. Gitu aja ya. Saya bukan saya gimana ya, memang saya harus mensosialisasikan dan mempromosikan juga gitu. Ya saya rasa itu saya minta masukannya yang dari sekolah-sekolah itu, terutama coba dari sekolahnya Pak Giarto, gimana Pak Giarto sekolahnya? Apakah peminatnya banyak atau sedikit? Apa kendalanya yang membuat mereka tidak selera gitu? Ya kalau ini ya memang tugasnya sekolah itu, kepala sekolah terutama sebagai leadernya, ya sebagai leadernya, sebagai leadershipnya kepala sekolah yang harus mensosialisasikan marketingnya juga ngasih tahu, marketing sekolah kamu ya operatornya memberitahu ini anak-anak kamu lumayan dapat ini, siapa tahu nanti tahun-tahun yang akan datang akan bertambah lagi dapat KIP, dapat KJP, kan lumayan membantu kebutuhan sekolah gitu, terutama sekolah swasta, sekolah negeri juga yang ini operatornya tolong ya, dan kepala sekolahnya mengarahkan juga karena ini turunan dari presiden, dari pusat. Jadi ya harus pada dapat gitu. Kenapa peminatnya nggak ada gitu? Apa uangnya sedikit? Nah kalau lihat peminatnya banyak kan bisa aja nanti akan ditambah, siapa tahu gitu ya. Gitu. Ya udah sekarang akan saya tanya kepala sekolah Pak Sugiarto. Halo Pak Sugiarto, gimana peminatnya ada berapa Pak Sugiarto yang KIP? Baik Ibu, terima kasih. Iya Pak. Kami sudah menyimak tadi disampaikan oleh Ibu dan staf Ibu mengenai KIP ini. Mungkin untuk KIP ini kurang datanya karena pertama yang tahun-tahun lalu itu ada dapat KIP, dapat PKH, dapat KJP. Jadi harus milih salah satunya. Kan sekarang begitu, boleh. Iya, maksudnya seperti itu. Jadi sekarang kan sudah dibolehkan. Cuma mungkin sosialisasinya tidak gencar seperti sosialisasi KJP. Nah, baiknya itu dari kementerian melalui dinas atau melalui Kasudin itu ada edaran yang benar-benar mengikat ke sekolah sehingga sekolah itu bisa menyampaikan kepada orang tua atau siswanya. Kemudian kita mendata siapa saja yang akan berminat untuk mendapatkan KIP itu. Jadi sosialisasinya mungkin yang belum gencar seperti bantuan-bantuan yang lain. Sehingga, nah kemudian yang kedua, ini karena berhubungan dengan bank, dengan pihak bank, kadang-kadang pihak bank ini juga ngejelimet minta datanya itu. Ya, jadi kalau misalnya cuma uang 100.000 ke bank bolak-balik datanya kurang begini, ya ini orang tua jadi nggak kurang minat gitu. Jadi ada kemudahan-kemudahan birokrasinya dari pihak sekolah atau anak itu kepada pihak bank. Persyaratannya jangan terlalu menjelimet. Karena dengan persyaratan jelimet itu orang tua bolak-balik. Kalau banknya itu dekat, samping rumah. Nah, kalau banknya misalnya lewat ke yang Sudarso, bolak-balik begitu kan, anak-anak juga ya dapatnya kecil, bolak-baliknya belum juga tentu selesai dapat ATM-nya dan lain-lain gitu. Saya kira itu Bu, kurangnya sosialisasi yang gencar harusnya ke tiap sekolah-sekolah, terutama sekolah swasta. Oke, Ibu masukannya Bu, terima kasih. Iya. Kurang sosialisasinya kan. Nah ini Bapak bilang tadi harus ada edaran yang mengikat ya, misalnya dari dinas, dari Sudin ya. Nah, terus lagi pihak banknya ribet, dapatnya sedikit, cuma 100.000 sebulan, tapi administrasinya terlalu ribet, jauh itu nanti jadi bolak-balik ya, terus kurang sosialisasinya juga. Sosialisasi maksudnya nih kurang sosialisasi dari pejabatnya atau dari mana Pak? Dari
Dari seperti dari ya. Dari pejabatnya. Kalau berupa lisan saja kan yang datang bukan kepala sekolah, yang datang orang guru atau operatornya. Nanti yang menyampaikannya lain lagi. Tapi kalau dengan surat kita mempunyai dokumen yang resmi, siapapun yang menyampaikan kepada siswa atau orang tua itu sama. Itu loh Bu, satu suara. Kalau misalkan dengan lisan, tadi Bu Sumi, staf ibu menyampaikan, ini baru dapat dari negeri doang, swasta belum tahu bagaimana. Nah itu kan berarti ada ketimpangan misinformasi. Tapi kalau misalnya ada suratnya, jelas kita bicara misalkan data yang ada, edaran yang ada, itu saja. Nah kalau memang itu sedikit dapatnya, permudahlah. Apakah secara kolektif diambil oleh sekolah, nanti sekolah tinggal diserahkan kepada siswa. Karena ini kecil. Yang dapat misalkan satu sekolah cuma 5 orang, berarti kan cuma 500 per bulannya. Nah, kalau di kolektif, sekolah yang mengambil, sudah cair, serahkan pada siswa. Jadi inilah birokrasinya yang terlalu berjenjang panjang, sehingga banyak orang tua yang kurang berminat gitu. Iya, iya. Nah, kan. Iya. Iya, iya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Hasna selaku Kasdikmen. Oh iya iya Pak. Ibu Kasatlak dan Bapak Ibu Kepala SMK Negeri dan Swasta se-Jakarta Utara. Ya. Saya ingin menambahkan persyaratan yang tadi dipertanyakan oleh Pak Sugiarto. Ya. Hanya ada 5 komponen persyaratannya. Ya. Yang pertama, fotokopi orang tua 2 lembar. Ya. Fotokopi KTP orang tua 2 lembar. Yang kedua, fotokopi KK 2 lembar. Yang ketiga, nomor induk siswa nasional NISN. Kemudian yang keempat, surat pernyataan dari kepala sekolah. Yang kelima, surat keterangan dari sekolah bahwa siswa tersebut aktif di sekolah tersebut. Dan yang keenam, data siswa yang ada dari daftar penerima kartu Indonesia Pinter. Jadi hanya 6 komponen itu dibuat oleh orang tua 3 ya, KTP, KK, sama nomor induk. Yang dibuat sekolah surat keterangan sama surat pernyataan dan data dari pusat ya, nama anak-anak tersebut 1. 6 lembar itulah dibawa ke bank. Ada yang bank BNI, ada yang bank BRI. Jadi saya belum tahu persis banknya. Ya. Jadi kalau nggak salah SMK itu banknya BNI, SD SMP adalah BRI ya. Itu saja, tidak susah kalau menurut saya. Nanti persyaratan ini saya share ke grup Jakarta Utara sehingga nanti semuanya membaca dan itu bisa disosialisasikan. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kastolani. Inilah Bapak Ibu tadi sudah diuraikan oleh Pak Kastolani. Dan saya juga bilang Pak Kastolani kita rapat deh sosialisasikan mengenai KIP ini. Ini dari dinas sudah ditegur, kenapa pesertanya sangat sedikit, apakah tidak disosialisasikan. Nah ini sudah tahu kan syarat-syaratnya tadi 6 persyaratan dari sekolah itu mengenai pernyataan dari kepala sekolah, ya kan, pernyataan anak ini aktif di sekolah. Kemudian kalau dari orang tuanya itu cuma KTP, kakak, ya kan, itu komitmen di sekolah. Nah itu saya rasa nggak sulit. Jadi dibuat koordinatornya lah di kelas, misalnya di kelas satu sekolah itu satu kelas di situ minta orang tuanya yang aktif, tolong Bu kumpulkan data anak-anak ini, kumpulnya ke ibu atau kumpulnya kemana lah atau ke murid. Nah setelah itu kalau udah kumpul satu kelas, nah itu bisa bawa ke bank BNI
Nah, terus kalau yang berikutnya itu, jadi kolektifan gitu kan, ya nanti siapa tahu akan bertambah mungkin jumlahnya. Tadinya makan nggak segitu, tadinya cuma setahun sekali nerima. Dulu tuh tahun 2018 kayaknya nerima cuma setahun sekali, jumlahnya pun nggak banyak. Nah ini kan kalau udah 100 sebulan ya lumayan, nanti bisa aja bertambah 200, 300 kan. Kalau untuk yang miskin itu sangat dibutuhkan. Ya gitu aja, saya memang berkewajiban mensosialisasikan dalam hal ini. Itu saja. Terus itu tadi dari Pak Kastolani, bagaimana tanggapan dari Kepala Sekolah mengenai persyaratan ini, apakah masih sulit juga atau bagaimana? Jadi persyaratannya emang seperti ini tinggal dibawa ke bank BNI. Jadi kerjasamanya dengan bank BNI, sekolah melaporkan ke bank BNI gitu. Jadi operatornya aja yang ke bank BNI membawa nama-nama ini berdasarkan dokumen-dokumen ini, kartu keluarga, kakak, orang tua, mernisen, pernyataan-pernyataan dari orang tua, dari sekolah, anak ini aktif, kayak gitu aja. Saya rasa ini bisa dilaksanakan ya, Bapak Ibu Kepala Sekolah, tolong sosialisasikan kepada gurunya, pada staf-staf TU-nya supaya dihidupkan. Tambahan-tambahan anak-anak miskin ini ya dalam masa COVID seperti ini ya, itu saya rasa lebih baik ya untuk nambah-nambah gitu loh. Mungkin bisa buat beli sembakonya atau beli susunya atau apa kan ya. Saya rasa seperti itu. Jadi menurut Bapak Ibu Kepala Sekolah, pernyataan ini sulit atau tidak ya? Coba mute-nya dibuka gimana? Ya, Coba. ya begini Bu, saya nambahkan lagi Bu ya, menanggapi saja. Halo. Ya, halo. Ya. Halo. Saya menanggapi saja Bu. Itu mungkin yang tidak teradil. Suara apa ini? Di-mute dulu. Sudah. Ya. Halo? Iya, halo. Ya, saya cuma menanggapi saja. Mungkin begini Bu, siswa yang dapat itu kan cukup lama, setahun baru dapat. Bisa saja yang dapat itu yang kelas 12 sudah keluar. Nah ini datanya tidak bisa bisa kita lacak juga. Karena kan setahun jaraknya. Sementara anggaran KIP itu kan Januari Desember. Sementara tahun pelajaran itu Juni ke Juni lagi. Sehingga waktu didaftarkan di KIP itu, nah di kelas 3 mungkin dapat tapi anaknya sudah keluar. Nah seperti itu. Sehingga pihak sekolah mau mencari juga, sampaikan pada orang tuanya kurang merespon. Mungkin kalau yang naik kelas 10 ke kelas 11, 12 mungkin bisa, tapi yang kelas 12 terakhir, tadinya terdaftar, kemudian dapat karena dapatnya setahun, lalu gitu. Nah, nggak ada anaknya, sudah tidak ada. Bisa kira itu kasusnya sudah seperti itu, Bu. Nah, jadi bagaimana supaya anak-anak ini dapat itu, pas anak-anak kelas 12 keluar juga terima. Saya kira itu, Bu. Mungkin bagaimana solusinya yang terbaik supaya yang kelas 12 yang udah keluar itu juga bisa dapatnya. Karena anggaran kan beda, anggaran negara dengan tahun pelajaran beda. Kalau sama-sama Januari sama-sama itu enak dapatnya sama. Tapi kalau ini kan tahun pelajarannya Juni ke Juni, anggarannya Januari Desember. Begitu kelas 12 anak udah keluar, ternyata dapat nih, datanya ada. Waduh, gimana nih? Nah, sekolah juga pun kondisinya sibuk, ya tidak mengurusi KIP saja, tapi banyak hal-hal yang baru diurusi gitu. Saya kira itu tambahannya, Bu. Iya. Ini makanya saya tulis sebagai masukan saya nanti untuk menjawab ke dinas. Saya bilang ini kendala-kendalanya kenapa pesertanya sedikit ya, karena itu tadi ya Pak ya, benar ya, kelas 12 itu kan nanti itu dapetnya cuma setahun doang. Berarti di kelas 10. Kelas 12 juga, tapi dapatnya kan setengahnya. Iya. Sementara keluar 1 tahun. Kelas 12 paling itu ya Pak, yang kelas 10. Nah, kalau yang kelas 10 masih bisa dapat. 10 kelas 11 mungkin dapat. Iya. Kelas ini
kayaknya mungkin dapat terakhir ya Pak. Jadi setahun itu cuman sekali, berarti cuman 3 tahun. Yang kelas 12 bagaimana? Tapi kalau ini namanya kita untuk mesejahterakan anak-anak juga. Jadi saya pikir kalau yang kelas 10, kelas 11 ya tolong aja lah Pak di data gitu. Yang kelas 12 juga masukin aja, untung-untungan aja gitu loh ya. Kalau misalnya di ajaran baru itu, nah ini nih nanti kan tahun ajaran baru nih ya. Tahun ajaran baru masukin di kelas 11, kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 masukin aja. Nanti kalau memang yang kelas 12 dia dapat ya memang rezekinya, kalau dia nggak dapat dia udah keluar ya sudah gitu aja Pak. Saya rasa seperti itu. Kita sebagai aparat, sebagai kepala sekolah, ya sebagai aparat di pendidikan ya sosialisasikan aja, dan kalau memang kita bisa ngurusin ya urusin aja. Kan semua itu kan memang tugas gitu aja ya. Karena untuk kebaikan, menolong anak-anak yang kurang mampu. Itu aja. Kalau saya sih memang harus mensosialisasikan hal-hal yang anak itu harus dapatkan, itu aja. Terus pendapat yang lainnya lagi bagaimana? Bu Haji, Malayati Bu Haji. Ya, Malahayati bagaimana Malahayati? Iya. Ya alhamdulillah tahun kemarin saya nyairin anak itu ada untuk KIP itu sekitar 15-an orang. Cuman ini Bu Haji, jadi kan untuk BNI-nya kan di situ nggak dikasih keterangan. Nah, sedangkan BNI yang paling dekat di dekat sekolah kan itu BNI STIP sama di KBN. Nah, suruh nunggu ada sekitar 1-2 bulan. Nah, dilempar lagi ke BNI Kelapa Gading. Itu nunggunya lama. Memang BNI benar. Nah, terus aduh, Bu Catur kemana? HP-nya nih, Bu Samurni, coba lihat. Saya telepon ke BRI call center, nggak taunya dilempar lagi ke penggilingan. Nah, jadi yang kemaritiman di penggilingan, bukan kita sih yang KIP ada di Kelapa Gading. Jadi dilempar-lemparnya jauh-jauh gitu aja. Masalahnya gitu. Lempar. Kalau persyaratan sih yang tadi Pak Kastolani kasih sih benar. Memang saya ituin saya untuk anak-anak dikumpulin Cuman itu nunggu dari bank konfirmasinya Pak. Nah, nunggu 1 bulan, 2 bulan gitu. Jadi ya kita memang harus sering nanya ke banknya. Tapi yang satu yang kemaritiman dilempar ke Jakarta Timur, yang Indonesia Pintar ke Kelapa Gading, maksudnya jauh dari lingkupan kecamatan atau ke kelurahan. Jadi udah di STIP ke KBN Marunda, nggak taunya nunggu sebulan 2 bulan baru dilemparnya ke Kelapa Gading. Kelapa Gading nunggu lagi tuh ada 2 minggu sampai 1 bulan. Nah, yang maritim di penggilingan beda-beda gitu aja Bu Haji. Makasih. Oh, emang agak ribet ya, berarti belum karena itu dari pusat, jadi nggak berjenjangnya pengurus maksudnya mengurutkannya itu kurang. Iya Bu, tadi kan saya katakan itu birokrasinya Bu, birokrasinya itu yang ribet gitu. Halo, saya SMK Nusantara 2 Bu, mau bertanya. Ya. Coba yang lain di-mute dulu supaya kedengeran. SMK Nusantara 2 Bu, mau bertanya. Ya, halo. Halo, silakan. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari SMK Nusantara 2 mau bertanya. Sebetulnya KIP bukan produk baru Bu ya, produk lama sebetulnya. Dari dulu pun sudah ada. Cuma memang betul apa yang disampaikan Pak Sugiarto itu birokrasinya terlalu berbelit-belit. Terkadang kita seperti ini Bu di lapangan. Jika kita mengajukan nama-nama, ada beberapa nama anak itu kita ajukan sekitar 10 atau 20 orang. Nah, kita minta data ke siswa, kemudian kita validasi, kemudian bikinkan surat sesuai dengan tadi Pak Kastolani arahkan. Kemudian kita kirim ke seperti itu tadi ke bank. Setelah itu terkadang
karena saking birokrasinya terlalu banyak dan ribet, pada akhirnya kita orang tua itu semuanya ke sekolah, bahwa anggapannya bahwa yang sudah diajukan itu dianggap oleh mereka itu bahwa itu dapat. Itu satu permasalahan juga. Karena berbeda hal, beda jauh dengan KJP. Kalau KJP kita ajukan terlebih dahulu, kemudian divalidasi oleh kecamatan, kemudian keluarlah itu nama-nama tersebut yang mendapatkan KJP. Itu berbeda dengan KIP seperti ini, kita harus mengajukan sendiri ke bank. Nah itu. Kemudian itu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Sugiarto juga, anak-anak kelas 12 itu rata-rata setelah keluar itu, pada saat kelas 12 itu keluar, anak sudah keluar juga. Itu kita harus mencari-cari juga orang tua, apakah gini aja Bu, ya kita ajukan itu kelas 10 dan kelas 11 saja. Iya. Seperti itu. Saya rasa seperti itu aja. Ya, seperti itu. Udah capek-capek. Ya, betul. Jadi kelas 10 dan kelas 11 saja yang kita ajukan. Yang kelas 12 atau sementara dipending, karena walaupun cair juga kadang-kadang susah juga. Sampai saat ini ada beberapa orang dari siswa kami, sekitar 6 orang tidak diambil. Nah, mayoritas sekolah di SMK Nusantara 2, 99% itu mendapatkan KJP. Mungkin juga sekarang bukan lagi hanya di SMK Nusantara 2, di sekolah-sekolah lain pun seperti itu, bahwa KJP sekarang menjadi tren favorit mereka ya, dan bahkan sekarang penghasilan jadi seperti itu Bu. Kadang ada yang miskin, ada yang kaya, hampir sama sekarang, nggak bisa berbeda Bu. Kita tidak bisa juga memilah-milah. Nah jadi itu permasalahannya yang di lapangan. Nah, ketika kita anak itu kelas 12 baru nongol setelah 1 tahun lebih Bu, itu. Anaknya sudah nggak di sekolah, bahkan baru datang dari kecamatan suratnya yang keluar 2 orang. Padahal kita mengajukan waktu itu 30. Nah, ada cemburu sosial juga di situ. Yang keluar berapa orang? 30 yang keluar berapa orang? 2 orang yang keluar. Anaknya sudah tidak ada. Nah itu jadi birokrasinya itu dari dulu bukan berarti ini kayak PIP itu produk baru, produk lama. Cuma kalau dari dulu sistemnya emang beda dengan 5 tahun ke sekarang ini, sistemnya agak begitu berbelit-belit. Istilah kata mau ngasih duit tapi niat-niat enggak lah, agak susah. Gitu Pak Sugi ya. Mohon maaf Pak Bi, gitu ya. Memang seperti itu. Jadi gini Pak. Iya siap Bu. Pak Sugiarto, tolong ditulis tadi keluhan-keluhan dari sekolah mengenai sulitnya untuk mendapatkan KIP. Ya, kenapa? Jadi Pak ke dinas bahwasannya ini loh permasalahannya, makanya sekolah juga kendala-kendalanya terlalu banyak, kerepotannya dan sebagainya. Yang kelas 12 bahkan sudah tidak dapat lagi, padahal datanya masuk dari 11 gitu kan. Jadi dari banknya juga udah mempersulit dan sebagainya. Jadi sangat jauh berbeda dengan KJP. Kalau KJP koordinir, birokrasi dan sebagainya, itulah ya, segala sesuatu itu. Makanya saya katakan kalau KJP itu memang prosedural, nggak bisa langsung dapat. Pakai masker. Yang nggak pakai masker nggak boleh. Dapat begitu, tapi harus melalui birokrasi dulu dari Iya. Halo, assalamualaikum. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu. Ya. Bapak, ini dari SMK Hang Tuah 2 nih Pak Arsono lagi bisa bergabung nih. Ya siapa? Ya, mau ada pertanyaan ini. Ke Bu Hasna. Ya, silahkan. Mohon izin Ibu, berdasarkan laporan dari staf saya, memang benar tadi yang disampaikan oleh siapa? Pak Mendi maupun Pak Mendi. Ya saya atau Pak Giarto, di sekolah kita ini pernah mengajukan tapi sulit sekali, bahkan nggak ada beritanya seperti itu Bu. Kalau yang KJP itu kan tepat gitu, karena ini ada di samping saya yang ngurusin itu mengalami suatu kendala, atau gini Bu, ini biar yang ngurusin di
KJP maupun KIP biar menyampaikan unek-uneknya ya Bu. Bisa mohon izin Ibu. Maksudnya untuk KIP ini, KIP. Kalau KJP no problem Pak, kalau KJP no problem, udah bagus. Mohon Ya, izin Ibu ya. Ya. Ada beberapa dari siswa kami, dia terdaftar KIP, tapi begitu dia terdaftar KIP, otomatis KJP-nya terputus. Oh, gitu. Jadi iya, sementara KIP itu dia Itu hanya satu tahun berapa? tahun kemarin Bu, Oh, tahun 2018. Ya, kalau tahun 18 memang peraturannya berbeda dengan peraturan yang tahun sekarang. Tahun 18 betul beda. Iya. Karena tidak boleh double. iya. Sekarang katanya bisa gitu. Nah, aja katanya. Sekarang boleh Bu, sekarang boleh. Ada itunya peraturannya. Sekarang boleh tahun sekarang. 2 tahun nih. Kalau dapat KIP, KJP tidak terputus ya Pak, bisa dijamin ya Pak? Iya. Jamin Bu, habis 2018 enggak itu Bu. Sekarang boleh, dua-duanya boleh kok. Pernah saya baca itunya peraturannya. Udah 2 tahun ini. Tahun 2019 awal itu mulai. Mungkin itu masalahnya lain kayaknya. Masalahnya lain kali. Mungkin ada berkas yang kurang. Karena nggak hanya satu siswa kemarin yang terputus KJP hanya karena KIP gitu. Iya, mohon pencerahan ya Pak. Iya. Ya udah, Pak Gianto, tolong keluhan-keluhan dari keluhan-keluhan dari masyarakat, dari kepala sekolah. Ya, siap. Ini siapa ya? Dikirimin ke WA saya aja. Halo Pak Gianto. Ya. Ya, siap. Nah, itu tadi keluhannya apa? Nanti kan ke saya akan share ke Pak Salikun. Ya udah, terima kasih Kak Ibu. Iya. Silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa berbagi pengalaman Bapak dan Ibu. SMK Negeri 49 itu sudah mengurus PIP sekarang, Bu. Jadi bukan KIP lagi, tapi PIP, Program Indonesia Pintar. Itu untuk di 2019. Ini kan KIP itu. Di SMK 49 ada 75 orang. 75 siswa, ya. Ya, betul. Jadi untuk pengurusan PIP ini informasi saja untuk Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Apabila siswa yang menerima PIP sudah berusia 17 tahun, maka surat kuasa itu yang membuat adalah siswa tersebut, tidak lagi orang tua. Ya, kemudian yang disertakan sebagai lampiran itu adalah KTP dari yang bersangkutan. Ini yang banyak salah. Saya pun ketika mengurus ini bolak-balik sampai lebih dari 2 kali. Ya, jadi kalau misalnya siswa tersebut sudah berusia 17 tahun, maka dia mengatasnamakan dirinya sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang mengurus ini adalah yang mengantar ke bank itu adalah kepala sekolah. Ya, kenapa? Karena surat kuasa ini dari surat kuasa dari siswa ke sekolah itu yang menerima adalah kepala sekolah. Jadi tidak bisa operator. Ya, jadi seluruh berkas-berkas itu kepala sekolah yang membawa ke bank, kemudian diproses. Untuk bank yang yang mengurus itu sebenarnya ada di data. Seperti di SMK Negeri 49, untuk 2019 itu banknya adalah Bank BNI Tanjung Priok. Sedangkan di 2018 adalah Bank BNI Kelapa Gading. Ya, jadi tidak mungkin dioper-oper karena sudah ada di situ. Jadi mohon Bapak dan Ibu mungkin saran
ketika menerima data itu sebenarnya sudah ada. Apakah diurusnya di BNI Tanjung Priok atau mungkin Kelapa Gading atau mungkin yang lain karena ada data di situ. Kemudian tadi kan yang di usia sudah 17 tahun, tetapi kalau misalnya di bawah 17 tahun, maka yang membuat surat kuasa adalah orang tua. Ya, yang membuat surat kuasa adalah orang tua. Ketika yang membuat surat kuasa adalah orang tua, maka lampirannya adalah KTP orang tua yang menandatangani. KTP orang tua yang membuat surat pernyataan tersebut dan kakak. Karena kakak ini untuk melihat apakah memang yang membuat surat kuasa itu terdata di kakak tersebut sebagai orang tuanya dan sebagainya. Sebatas yang saya ketika mengurus ini itu tidak terlalu repot. Yang agak repot hanya karena saat ini sedang pandemi COVID sehingga kita harus mengantri cukup lama. Tetapi kalau kita sudah buat perjanjian itu tidak terlalu repot. Jadi kita tinggal perjanjian di sana, di customer service sana, bahwa kita akan mengurus PIP, nanti kita langsung, tidak perlu antri-antri lagi. Kalau masalah prosedur, saya pikir semua bank sama, harus sesuai dengan data yang ada. Kemudian terkait dengan yang tadi Pak Gi sampaikan, betul memang ada beberapa siswa, di kami pun juga ada, yang sudah lulus, baru ketahuan bahwa dia dapat PIP, kalau di tempat saya kebetulan KIP, yang di 2018 misalnya. Ya, yang sudah lulus berarti tidak bisa kita proses, karena kalau tidak salah syaratnya adalah siswa di situ. Ya. Jadi yang bisa diproses hanya yang dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Mungkin itu saja yang bisa sharing saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat yang pengalaman saya ini. Sebagai informasi cukup besar juga sebenarnya PIP yang diterima oleh anak-anak. Ada yang sebesar 1 juta, ada yang sebesar 500.000. Ya, jadi pastinya sangat bermanfaat lagi untuk saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut. Ibu dari Kesan Anda, Bu. Iya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan PIP, yang memang bagi kami pun masih agak abstrak begitu ya, dalam artian hal-hal yang berkaitan dengan masalah norma dan sebagainya. Kalau boleh saya mengusulkan agar nanti di-share lewat WA satu dasar ataupun norma yang akan menjadi patokan, karena bagi saya sendiri, karena belum membaca aturan yang terbaru, saya masih berpikir yang menerima KJP maka tidak lagi menerima PIP. Nah, maka kalau bisa di-share peraturannya akan lebih menguatkan kami. Itu yang pertama, sehingga kami tidak lagi merasa ragu untuk berbicara soal PIP ini. Itu yang pertama dasarnya. Yang kedua adalah prosedur ataupun langkah-langkahnya. Nah, kalau ini bisa didetailkan nanti di WA, barangkali di WA Group, maka di lapangan kami juga tentu mendapatkan pencerahan dari mulai langkah awal sampai yang akhirnya. Nah, ini barangkali yang bisa membuat kita lebih mudah ya bekerja di lapangan. Karena kadang-kadang kalau hanya edaran-edaran yang katakan terbatas sifatnya, ya juga tidak memudahkan juga untuk kami melakukan langkah-langkah di lapangan. Tapi seperti yang tadi Ibu Ani sampaikan, ini lebih jelas lagi
dan tadi juga Pak Kasto sudah juga memberikan, ya ini alhamdulillah kami dapat pencerahan ya, sehingga kami pun merasa ini lebih memudahkan kami menghadapi ataupun memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan PIP. Baik, mungkin itu Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, halo. Tuh, mana sih bukan? Pak itunya. Pak Ucup. Ya Bu. Ucup, ya Pak. Halo. Nomor apa? Dari makanya. Udah, Pak. Kalau ke sekolah aku nggak pernah ikutan gini jadi nggak ngerti. Halo, assalamualaikum. Halo, Pak, sini bentar, duduk sini bentar. Ini kenapa nih? Nggak bisa kedengeran nih. Ini kan udah terbuka. Halo. Udah diinget ya? Ya, halo. Baik, Bu. Jadi dari yang tapi ini Bapak ini nggak ngomong tuh, kayaknya dia diem. Halo Bu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, tapi seperti Bu Ani, dulu ya, kayaknya suaranya dulu Bapak Ibu, suaranya di nggak ada suara apa bising. Ya, Pak Rifat, tolong Pak Rifat, halo. Halo Pak Rifat. Ya Bu, siap Bu. Pak Rifat tolong tadi ada yang Pak Kastolani bilang persyaratannya tadi itu tolong di tolong di WA-in ke teman-teman kepala sekolah negeri dan swasta. Kemudian tadi yang disampaikan juga terima kasih oleh Ibu Ani dari SMK Negeri 49. Juga itu tolong di-share juga ya persyaratannya, itu yang memberi semangat ya. Jadi dengan persyaratan-persyaratan yang terbaru supaya Bapak Ibu Kepala Sekolah negeri dan swasta bisa mengurusnya dengan lancar gitu, supaya anak-anak ini di masa pandemi COVID ini siapa tahu beberapa bulan kemudian bisa dapat uangnya walaupun nilainya sedikit gitu kan ya, nggak apa-apa, kita tetap aja berkewajiban mensosialisasikan. Dan sebagai kepala sekolah memang harus capek, harus repot ngurusin anak-anaknya. Ini kan kita kalau jadi kepala sekolah itu adalah sebagai pendidik. Kalau pendidik itu kita harus banyak ibadah, ngurusin anak-anak, itu ibadah dunia akhirat ya. Dan pasti akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kepala sekolah seperti Bu Ani tadi ngurus ke BNI-nya, tanyakan bagaimana prosedurnya gitu ya. Itu kan udah pengalaman dari Bu Ani tadi dari SMA Negeri 49. Ya, tolong aja deh diikutin cara-cara itu supaya anak didik kita mendapatkan kesejahteraan tambahan sedikit gitu, walaupun sedikit kan lumayan, itu aja. Dan kita menjalankan perintah dan aturan dari pusat dan dari dinas gitu ya. Kalau KJP memang itu sudah lancar, itu makanya saya bilang kalau KJP itu udah jangan dibilang ribet lagi, udah nggak ribet karena dia memang harus berbirokrasi ya, dari orang tuanya pernyataan, dari sekolahnya, pengawasnya menandatangani, terus lagi ke Satla Kecamatan, Satla Kecamatan memberikan tanda tangan, kemudian lagi bawa ke Sudin tanda tangan, bawa lagi ke P4OP. Ya memang seperti itu namanya keuangan. Keuangan itu harus jelas, itu dan akan dapat uangnya. Jadi pertanggungjawabannya itu memang harus jelas kalau kita mau mendapatkan uang, apakah itu dari KJP. Nah, apalagi ini juga dari KIP ini juga harus
jelas juga, makanya kepala sekolahnya tanyakan, datang deh sekali-kali ke BNI yang terdekat, bagaimana pengurusannya gitu ya. Nah, nanti kan ajaklah operatornya untuk membantu mendata gitu. Jadi bukan operator yang bolak-balik. Jadi emang harus koordinasi kepala sekolahnya dengan pegawai Bank DKI-nya, mengetahui ini loh, data ini nih murid saya, sekolahnya sekolah ini gitu. Jadi bukan merekayasa, pertanggungjawabannya itu harus jelas kalau uang, apalagi melalui bank gitu ya. Jadi uang yang dikeluarkan itu walaupun itu berupa KIP harus jelas, siapa yang menerimanya jelas dan sebagainya. Maka dari itu ya harus kepala sekolahnya. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah swasta, terutama swasta nih ya, tolong aja negeri dan swasta deh pokoknya saya sosialisasikan, usahakan untuk semuanya bisa mendapatkan KIP. Ya usaha aja loh Pak, kepala sekolah ya. Usaha, namanya usaha, dan doa, siapa tahu anak-anak kita menambah kesejahteraannya lagi gitu aja ya. Kita kan di ladang amal kalau kita sebagai kepala sekolah ya. Saya rasa itu, dan jangan lupa Pak Rifat tolong di-share ya nama-namanya ini data-data yang harus disiapkan untuk kepala sekolah untuk ngurus ke banknya, supaya saya rasa saya memang harus mensosialisasikan. Yang penting saya sudah memberikan himbauan, sudah mensosialisasikan sebagai perwakilan dari Bapak Kasudin, sudah menjalankan aturan ya. Saya rasa itu Bapak Ibu kepala sekolah juga laksanakanlah sesuai dengan aturan ya. Di masa pandemi Covid ini memang sangat sulit berurusan, tapi usahakan pakai masker, yang hal-hal penting saja yang kita urus. Saya rasa KIP ini sangat penting juga. Saya rasa segitu. Terima kasih Pak Rifat, silakan gimana arahan Baik dari Bu, izin Bu. Ya, silakan. Baik Bu, izin Bu. Ya kami berharap apa-apa yang menjadi keluhan teman-teman, operator dan kepala sekolah dapat tersampaikan kepada pihak-pihak yang mumpuni, yang berwenang dalam ini. Kemudian apa yang sudah kita bicarakan ini semuanya itu sudah terrecord, artinya ada rekamannya Bu. Ibu, jadi Ibu kalau misalkan membutuhkan bukti untuk dijadikan sebagai laporan kepada dinas, ini kita punya rekamannya, admin ada rekamannya, bisa Ibu nanti kopikan untuk dibawa ke dinas sebagai sebuah laporan dari bawah. Ternyata keluhan-keluhannya adalah seperti itu gitu Bu. Itu saja Bu yang perlu tambahan dari saya. Terima kasih. Suaranya Bu, suaranya nggak muncul Bu Asna. Iya. Maksud saya sekolah itu di WA-in tadi yang persyaratannya. Halo? Iya Bu, nanti kita koordinasi persyaratannya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kasto dengan juknis daripada PIP yang ada, nanti kita kumpulkan baru kita share Bu. Iya. Begitu. Ya, saya rasa ya begitu ya. Di-share ke grup ya Pak ya, supaya lebih jelas lagi. Jadi supaya ada pencerahan. Memang saya juga masih remang-remang, tapi kan dengan masalah KIP ini, makanya saya minta masukan-masukan semua dari teman-teman kepala sekolah. Ya bagaimana sih KIP itu? Ayo sama-sama kita beresin, sama-sama kita telusuri, sama-sama kita daftarkan anak-anak kita, walaupun ini sedikit. Toh juga lumayan di masa pandemi COVID seperti ini gitu, bisa beli beras atau beli susu gitu kan. Ya saya rasa itu Pak ya, dan saya sudah mensosialisasikannya gitu aja. Saya rasa itu. Terus mengenai PPDB Pak yang untuk sekolah swasta, saya berharap itu swasta harus lebih pandai lagi mencari muridnya ya Pak. Pandai-pandai sekolah, bagaimana yang penting dijaga protokoler COVID, kesehatan COVID, jangan sampai ada masalah. Yang penting protokoler COVID-nya itu, kesehatan COVID itu harus dijalankan. Yang misalnya kalau ada yang
yang gaptek, nggak punya HP, ya tolong aja dibantu. Tapi harus standar protokoler kesehatan COVID. Diperiksa satu persatu. Kalau emang panasnya tinggi, suruh pulang. Pulang dulu ya Pak. Nanti kalau Bapak panasnya udah turun, boleh Bapak datang ke sekolah ini lagi untuk mendaftarkan. Masih ada waktu ya Pak, gitu. Baik-baik, gitu aja ya Pak ya. Ya, pokoknya marketingnya harus pandai-pandai ya di masa COVID seperti ini. Itu pesan saya sekali lagi. Dan mengenai KIP, tolong disosialisasikan antara teman yang sudah berhasil ya. Dan KJP itu harus yang telaten, minta tanda tangan sama orang tuanya. Memang harus begitu birokrasi ya. Anak-anak harus dapat KJP semua. Kalau yang miskin harus dapat ya. Yang kebanyakan sekarang banyak yang PHK. Nah, itu yang PHK karena pandemi COVID ini. Nah, itu masukin KJP. Itu pasti nanti tahu kapan lagi dia bisa kerja lagi orang tuanya. Nah, itu. Jadi kan saya bilang tadi, kalau sekolah itu memang ladang amal. Disitulah kita menjalankan amal. Ngurusin anak orang, ya tadinya bodoh, menjadi pinter, nggak bisa pegang mesin, jadi bisa pegang mesin. Yang tadinya nggak bisa pegang komputer, sudah bisa. Yang tadinya nggak bisa perbaiki mobil, motor, sudah bisa, sudah pandai, sudah bekerja. Itu kan ladang amal semuanya. Semoga amal Bapak Ibu, kepala sekolah, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan murid yang lebih banyak lagi dan mendapatkan lulusan untuk berkualitas. Dan diarahkan juga kepada anak-anak kita di SMK, negeri maupun swasta, kita berada di posisi DKI Jakarta. Anak tersebut berilah attitude yang baik, ya, kesopanan, santunan, ketekunan bekerja. Karena yang saya dengar dari perusahaan-perusahaan otomotif, mobil, motor, katanya anak Jakarta itu kalau sedang praktek, udah yuk cabut yuk, udah siang yuk gitu. Jadi kayaknya mereka ini kurang bersemangat, nggak seperti anak daerah katanya. Kalau anak daerah itu bau tuh dikumpulin, nggak mikirin pulang katanya. Sampai disusun rapi, sampai bener-bener dia bekerjanya tuh dari hati banget. Coba tolong kepada anak-anak kita ini, anak didik kita, binalah kita sebagai kepala sekolah. Berilah dia ilmu, kebaikan, attitude, kesopanan, dan ketekunan untuk bekerja. Karena rata-rata SMK ini lulus itu yang diharapkan untuk bekerja. Usahakan dapatlah kerja di Jakarta, ya, perusahaan-perusahaan Jakarta. Gimana? Pada waktu mereka PKL, turun ke lapangan, tolong sebelum turun bina. Kamu jangan sekali-kali meleng dalam bekerja. Jangan memikirkan hal-hal yang di luar. Tekun kamu menekuni mesin, karena kamu di bidang mesin. Yang bekerja di perkantoran, kamu tekun menangani perkantoran itu apa? Komputer itu seperti apa? Bekerja itu seperti apa? Tegaskan dan berikan ketegasan yang lebih tegas lagi kepada anak-anak kita. Supaya lulusan-lulusan kita ini dari Sudin Pendidikan 2 banyak yang diterima bekerja di Jakarta. Karena kalau anak ini nggak tekun, nggak teliti, nggak tekun, maunya cepat-cepat keluar dan sebagainya, itu nanti tidak akan diterima di pekerjaan di swasta. Saya rasa itu masukan dari saya untuk lebih meningkatkan lagi kualitas murid-murid kita di SMK, ya, karena lulus SMK itu langsung kerja diharapkan. Ya, kalau dia udah kerja kan dia bisa kuliah lagi gitu. Tapi kualitas dia kerja ini, ketekunannya dia ini, keuletannya dia ini, keseriusannya dia ini dalam kerja lapangan itu dilihat oleh perusahaan loh. Langsung CCTV-nya melihat, direkturnya melihat. Anak ini minat nggak sih kerja? Kalau dia minat banget, pasti insya Allah diterima. Saya rasa itu. Terima kasih, mohon maaf ya Bapak Ibu Kepala Sekolah, ini suatu masukan untuk anak-anak kita, generasi kita, supaya bisa dapat pekerjaan dan beretitude lebih baik lagi. Terima kasih.
Saya rasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bu Titi. Izin Bu Titi. Ya. Mungkin ada arahan Bu Titi. Ya, betul. Setelah kita. Oh iya, terima kasih. Silakan Bu Titi memberikan masukan. Halo Bu Titi. Bu Titinya nggak ada ya? Cuma nggak normal ya? Mungkin. Halo Bu Titi. Mungkin nggak ditinggal kali Pak. Mungkin ditinggal. Ya, yang lain yang mau beri masukan. Cukup kali Bu. Mungkin Pak. Iya. Pak Holik mana Pak Holik? Pak Holik, halo. Ya, halo. Pak Holik, ayo dong kasih masukannya. Nanti pada waktu PKL anak-anak kerja lapangan ikutin Pak. Kasih bekal, omelin dia kalau minta. Apa yang mau ngikutin ke sana? Dia maksudnya gurunya harus ngikutin, memberikan bekal gitu loh. Ya kita Kalau kan itu mah udah ada programnya. Iya, kita kan pembina Pak, harus tetap kita iniin lah. Ya udah silakan Pak bicara Pak. Kalau saya memperhatikan jalannya rapat tentang KIP ya. Iya. PIP sekarang, terus saya sekarang kan berada di SMK 49 di tempatnya Bu Ani. Iya. Kalian kontrol posko PPDB. Itu menurut saya tidak sulit kelihatannya. Tinggal kepala sekolah harus ada kemauan datang ke bank, jangan diwakilkan. Biar tahu prosesnya, sementara operator itu mengikuti untuk mengecek data. Kan tinggal datang ke bank memberikan syarat-syaratnya doang. Kalau syarat-syaratnya sudah lengkap, diserahkan ke bank, nanti kita tinggal tunggu kan. Iya, betul. Ya, saya pikir bisa nanti saling mengisilah antara yang negeri dengan yang swasta, atau antara kepala sekolah bisa saling WA-an. Saya pikir itu aja Bu. Iya betul. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Holik, terima kasih. Siapa yang memberi masukan lagi? Betul Pak Holik, tadi seperti yang saya bicarakan tadi. Terima kasih Pak Holik. Bagaimana? Saya rasa sudah ya lulusan yang yang sudah pelepasan, ada yang belum masih pelepasan, silahkan yang belum mengadakan pelepasan siswanya, ya Pak ini Cikini udah belum mengadakan pelepasan? Belum Bu. Belum ya? Ya, belum. Jangan keluar daerah ya, ini kan situasinya lagi pandemi COVID. Enggak Bu. Keren ya. Udah dibatalin Bu yang keluar daerah. Nggak usah, online aja, semuanya serba online, masih COVID. Semua protokoler COVID kita laksanakan. Yang penting semuanya berjalan lancar. Sekolah swasta dapat murid semuanya insya Allah ya. Laksanakan protokoler COVID, kesehatan COVID. Ya, saya rasa itu. Amin. Cukup ya? Ya Bu. Kalau cukup Ibu silakan tutup aja. Silakan Pak ditutup. Ya, satu lagi Pak. Jangan ada anak, kalau bisa nih yang swasta ya. Halo? Ya, kalau sampai ada anak yang naik deh, ya ini kan COVID Pak, kasihan, takut dia nggak punya HP, komunikasinya minjem dulu ke tetangga kemana gitu ya. Naikin aja lah Pak, yang penting anak itu anak baik-baik gitu, kasihan loh Pak kalau nggak lulus, nggak naik kelas, apalagi untuk kelulusan. Lulusin aja, ini kan COVID Pak, kalau nggak COVID sih ya kita udah tahu banget keadaannya. Ini kan kita nggak bisa memantau mereka, hanya melalui online. Takutnya dia disuruh orang tuanya cari makan dan sebagainya. Yang penting nggak terlalu fatal gitu. Naikin, lulusin, kasihan Pak. Ya, itu aja. Terus ijazah jangan ditahan lah, udah seikhlasnya aja dia. Kamu belum bayar kos olahraga, kamu ntar bayar ya. Oh, nanti kamu datang ke sini atau gimana, lunasin kos olahraga kamu tuh dari perusahaan yang bukan punya sekolahan gitu kan, gitu aja. Ya udah, saya rasa itu Pak. Terima kasih. Yang penting jangan ijazah ya Pak ya. Kasihin aja. Pak Rifat silakan. Langsung Pak Rifat tutup. Langsung ditutup aja Bu. Langsung ditutup aja Bu. Udah. Saya rasa itu
arahan saya mengenai KIP udah ada jalan keluar semua atas koordinasi kita semuanya. Saya rasa itu cukup ya. Udah beberapa persoalan sudah kita selesaikan dan tolong sama-sama KIP ini kita sosialisasikan dan kepala sekolah datang ke Bank BNI yang terdekat. Semoga semuanya dapat KIP, dapat KJP ya, dan masa pandemi Covid ini akan kita doakan semoga cepat berakhir. Terima kasih, jagalah protokoler Covid di sekolah masing-masing. Itu harus persyaratan ya, demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Asna. Aduh, ini fotonya foto ibu. Aku nggak bisa ngapusnya. Ya udah, matiin nanti. Tadi matiin. Selamat datang Walang. Udah bergabung ya. Pak Walang.